Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Jeha dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini saya sedikit menarasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kemudian, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Kemudian, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di mana pada pasal 5 berbunyi bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kemudian pemanfaatan serta lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, di mana pada pasal 6 yang bunyinya adalah sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang mana pada pasal 13 bunyinya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa seimbang menurut proses alami di habitatnya. Kemudian pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Kemudian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dimana pada pasal 29 berbunyi kawasan pelestarian dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan peraturan pemerintah. Dan pada pasal 30 berbunyi kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruh untuk selama waktu tertentu. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Nah, peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati sendiri dan ekosistemnya diarahkan dengan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, diantaranya melalui pendidikan dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Nomor 5
tahun 1990 terdiri dari 14 bab dan 45 pasal. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati gunanya untuk mengurangi kerusakan pada alam, untuk melindungi flora dan fauna yang terancam punah. Kemudian melindungi dan menjaga ekosistem agar tetap indah dan menarik dan unik. Mempertahankan kualitas lingkungan sekitar supaya tetap terjaga. Kemudian merawat kekayaan ekosistem alam serta memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Kemudian bab-bab dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana pada bab 1 yaitu ketentuan umum, pada bab 2 yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian bab 3 pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kemudian pada bab 4 kawasan suaka alam. Kemudian pada bab 5 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kemudian pada bab 6 yaitu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pada bab 7 yaitu kawasan pelestarian alam. Kemudian pada bab 8 yaitu pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kemudian pada bab 9 adalah peran serta rakyat. Kemudian pada bab 10 penyerahan urusan dan tugas pembantuan. Kemudian pada bab 11 ada penyidikan, bab 12 ketentuan pidana, dan bab 13 ketentuan peralihan. Kemudian pada bab terakhir yaitu bab 14 ketentuan penutup. Mungkin hanya itu dari saya tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.